Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Kita akan menyimak ini Mbak Sherin yang curhat di kajian Ustadz Hanan Ataki ya. Nah, curhatannya ini sangat mengiris hati, sangat menyedihkan. Uh, saya cuma akan menyumbang ide nanti sedikit. Nah, yang banyak nanti berserah diri sesuai yang diajarkan Ustadz Hanan Ataki. Nanti setelah dia menyampaikan uh, unek-uneknya, menurut saya ada sedikit saja ide yang semoga ada manfaatnya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillah. Tahun 2022, belum lama ya. Latar belakangnya saya ini anak broken home. Saya didiagnosa bipolar tipe 2 sampai pernah dirawat di Bandung itu di salah satu panti rehabilitasi mental. Saya tuh 2015 pernah komunikasi dengan seorang laki-laki yang menurut saya dia adalah laki-laki yang soleh. Kenapa saya memandang dia soleh? Karena dia taat kepada kedua orang tuanya, membiayai kedua orang tuanya, sayang kepada saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia itu ketemu sama saya di 2021. Terus dia datang ke ibu saya 3 bulan kami saling kenal. Dia datang ke ibu saya melamar, dan pada saat itu dia bilang seperti cerita Ustaz Hanan, suami saya tidak memiliki apa-apa Ustaz. Tapi Ustaz, 16 Juni kemarin jatuh talak itu kepada saya. Saya baru selesai masa idah. Jatuh talak itu kepada saya Ustaz. Karena di usia anak saya baru 4 bulan 2 hari. Sekarang usia anak saya 8 bulan. Awal mulanya karena saya cocok dengan mertua saya. Saya selama ini sudah berusaha untuk berlapang dada. Saya mengerti dengan kondisi finansial keluarga suami saya. Saya meridoi suami saya memberi nafkah ke keluarganya tanpa memberi nafkah ke saya, istilahnya. Saya meridoi itu, tapi jatuh juga talak itu Ustaz. Saya di sini mau bertanya Ustaz, apakah saya berdosa Ustaz melawan mertua saya atau yang mencampuri rumah tangga saya? Apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu benar akan mendapatkan surga Firdaus? Dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya, yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang anaknya? Jika posisinya Allah lebih baik daripada. Oke, nanti setelah ini kita simak jawaban dari Ustadz Hanan Ataki. Gini, ini menurut saya dan menurut pemahaman saya. Semoga Anda tidak mengalami permasalahan yang seberat itu. Yang pertama, yang kedua, jika ada hal yang mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau urusannya kok bukan masalah syar'i, bukan masalah agama, dari orang tua, dari manapun, seharusnya itu tidak bisa tidak boleh dijadikan landasan untuk mengambil keputusan kayak cerai dan sebagainya itu ya. Jadi alasannya bukan alasan karena pelanggaran agama gitu ya, melanggar ketaatan terhadap Allah baik dari pihak laki-laki maupun perempuan ya. Kalau tidak ada pelanggaran itu maka pertahankan saja. Nah, kalau masalah orang tua yang masih cerewet, mungkin ya orang tua apalagi semakin tua semakin kembali ke anak-anak, mungkin solusi yang agak bisa diambil adalah mungkin jadi satu ya, ya pisah atau diantar dulu ke ibunya. Si perempuan ini antar dulu ke ibunya biar tenang, ya pisah dalam rangka apa? Supaya tidak bertengkar saja, atau ngontrak dulu, ngontrak kemudian bisa terus mengopeni orang tuanya, mertua tadi yang masih cerewet tadi, yang bentrok terus. Bentrok itu salah satunya kadang memisahkan diri, pisah tempatnya. Jadi ngontrak, nah udah ngontrak, nanti ada waktu, ada jeda, ada terputusnya pertemuan, terputusnya komunikasi, itu jadi mengurangi pertengkaran. Begitu pertengkarannya
terhenti, lama-lama mungkin ada waktu sambil berdoa, minta hidayah, minta petunjuk dari Allah, semoga diberi kelonggaran di hati masing-masing, baik orang tua, anak, semuanya diberi kelonggaran, terus berbuat baik, terus kalau anak ya diopeni orang tuanya, nanti semoga ketemu momentumnya, sehingga tidak perlu yang namanya seperti tadi memilih orang tuanya terus memisahkan istrinya. Itu tapi nggak tahu yang sebenarnya siapa, mungkin karena masih anak-anak ya, itu usianya belum cukup matang berpikir sejauh itu, sehingga mudah sekali dikuasai dengan emosional. Oke, selanjutnya dari Ustadz Hanan Ataki, silahkan disimak. Ada sesuatu yang telah pergi itu. Allah lebih baik untuk Mbak Syarin daripada suami. Allah lebih baik untuk Gaza daripada ayahnya. Walaupun dia tidak akan kehilangan ayahnya secara utuh, karena itu tetap ayah biologisnya dan itu tidak akan pernah terputus. Tapi kan yang dibutuhkan bukan hanya status kan, lebih dari itu, maka Allah yang akan menggantikan. Gimana cara biar Allah menggantikannya? Kita pengen dapetin akses khusus langsung kepada Allah. Gimana cara dapetin akses itu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah kasih akses khusus. Wa rahmatun. Allah kasih sayang Allah. Sekarang Mbak Syarin dan Gaza lagi butuh rahmah, kasih sayang, lagi butuh perhatian. Maka minta sama Allah. Allah arhamur rahimin, ya wasi'ar rahmah, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, yang mengurus segalanya, aku beristighosah meminta rahmat-Mu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan aku mengurus diri aku sendiri sebentar saja, walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah, aku gak sanggup ngurus diriku sendiri, ngurus anak-anakku, aku gak sanggup. Uruslah aku ya Allah. Itu rahasia dari doa tersebut. Dan tahukah kepada siapa doa itu diajarkan Nabi? Kepada Sayyidah Fatimah, yang mengurus anak-anaknya sendiri, karena Ali banyak tugas dakwah.